Hai guys, jumpa lagi dengan gue Acul di sini. Kali ini gue mau berbagi sedikit tips dan trik untuk bermain OSM, Online Soccer Manager, bagi pemula atau yang pengen belajar biar cepet bisa. Ini gamenya, Online Soccer Manager. Saya sudah bermain ini dari tahun 2014 kayaknya guys, jadi udah 6 tahunan lah. Semoga bisa bermanfaat bagi yang pengen bisa. Bentar, wifi-nya belum terhubung. Nah, di sini ID gue Acul Jange, kru Vinsmoke Family, peringkat 600. Ini peringkat dunia guys, jadi kalau peringkat globalnya ini ada di 6, jadi cukup lama bermain. Ini ada di 6, naik susah, turun juga susah ya, mentok di sini kayaknya. Jadi ya sudah, disyukuri saja, namanya juga hidup. Oke guys, nah jadi ini adalah game Online Soccer Manager tampilannya, pasti kalian sudah tahu kan. Nah, untuk yang pertama kali kita akan coba di episode pertama ini Persiraja. Sebenarnya ini sudah cukup terlambat ya guys, ini sudah pekan ke berapa ya, sudah pekan ke 10. Jadi pemain saya sudah lumayan agak bagus lah, lumayan agak bagus. Kalau pemain-pemain awal itu kan untuk Liga Indonesia itu sangat-sangat rendah ratingnya, mungkin 50-an, 55, paling mentok itu 60 lah. Jadi ya ini udah cukup bagus untuk pemain rating 80 kayak gini. Nah, untuk para pemula, usahakan kita bermain di liga-liga yang banyak timnya. Jadi ini kan Indonesia ini lumayan banyak, dan menurut saya ini, pengalaman saya ini di Indonesia ini banyak manajer-manajer yang bermain. Jadi di sini itu walaupun sudah pertengahan tapi tetap masih banyak yang aktif. Masih ada 14 manajer aktif, satu yang nggak aktif. Ini lumayan sekali untuk mendongkrak poin manajer guys. Tuh poin manajer saya 26, 34, padahal baru pekan ke 12. Inilah yang menentukan ranking kita nanti. Ini poin ini yang menentukan ranking kita nanti di dunia, di global di sini. Nah, pertama-tama yang kita harus lakukan ya pasti jual pemain. Pemain kita yang ratingnya di bawah 50, di bawah, iya pokoknya yang masih tidak berguna lah, masih kecil-kecil, dibuang aja, dijual-jualin aja. Kalau pemain masih rating kecil dijual, kita pentokin aja guys, seperti ini, mentok seperti ini. Jadi jangan pakai kendor-kendor sedikit lah, jangan. Kita pentokin aja, kita jual. Nah, contohnya yang ini ya, ini saya pentokin semua nih. Nah, nih pentokin segini, mentok pokoknya. Usahakan semua 4 pemain dalam bursa transfer. Jadi biar cepat terupgrade. Kalau sudah terupgrade kan, jadi kita bisa membeli pemain dengan rating yang lebih tinggi, tim kita akan lebih kuat pastinya kan, dan kita tidak akan takut menghadapi musuh-musuh. Pastinya nilai squad kita harus, kalau bisa ya, harus di atas yang lain. Dengan begini kita bebas pakai formasi apa aja, bebas pakai formasi menyerang apa aja, 4-4-2 kayak 4-3-3, semua pasti work di kalau squad kita udah mempunyai kiper seperti ini ya. Untuk tips yang kedua, jual pemain setelah terkumpul uang nih, hasil penjualan. Yang pertama kita cari harus kiper. Kalau di bursa transfer sini ada yang bagus, beli langsung kiper, beli. Mana bursa transfer? Nah, di sini cari kiper. Nih, kiper banyak kan di sini. Nih yang paling bagus, beli. Ini kiper saya udah bagus guys, jadi tidak perlu beli lagi. Pokoknya yang pertama harus kalian cari kiper. Syukur-syukur kalau bisa beli 2 kiper yang bagus, satu lagi langsung jual lagi guys.
satu kiper lagi dijual lagi untuk membeli gelandang. Kalau pemain kita sudah unggul, pasti kita bermain di gelandang kan, 4-4-2, 4-3-3 pasti main gelandang, main offside, main sayap. Itu yang harus kuat, itu posisi gelandang. Otomatis setelah kiper kita perkuat di bagian tengah kita. Baru mungkin back atau penyerang itu kita seimbangkan saja. Asal udah kiper bagus, gelandang lumayan, baru yang lain nanti kita sesuaikan, kita susul. Nah, untuk kedua, spesialis ini juga harus kita isi semua guys, kayak kapten, penalti, semuanya harus keisi, tidak boleh ada yang kosong. Dan usahakan yang menempati posisi ini tuh emang bener-bener seperti posisi aslinya ya. Maksudnya kalau kapten cari yang paling berpengalaman ya, kalau sama-sama banyak yang berpengalaman cari yang lebih umur, lebih tua. Saya di sini memilih Vitolo. Penalti bebas mau diberikan kepada Martial bisa, yang penting pemain yang lebih berpengalaman. Seperti di permainan asli saja, kita ikutin aja posisi-posisi pemain, juga usahakan seperti ke permainan asli. Untuk formasi, bila kita sudah menang squad ya, menang squad itu squad kita di atas musuh, bisa kita pakai 4-3-3 seperti ini, 4-3-3 sini. Yang kanan kiri ini usahakan gelandang serang ya, yang tengah gelandang bertahan atau serba bisa boleh. Ini yang di depan sini juga kalau bisa di sini penyerang sayap saya ini kebetulan sedang dilatih, jadi ini nanti baru bisa dipakai lagi. Yang tengah ini penyerang tengah yang memiliki naluri nih seperti Ibrahimovic seperti ini bisa. Nah, ini seperti ini udah bener nih, penyerang sayap, penyerang tengah. Seperti ini guys. Tapi yang paling penting tetap jual beli pemainnya harus terus ya, harus berjalan terus, jangan berhenti, jangan puas dengan pemain yang itu, jangan puas. Meskipun dia udah mencetak hat-trick di pertandingan awal, kalau ratingnya kecil tidak akan berguna guys. Kalau musuhnya kuat tidak akan berguna dia, berat, harus dijual, harus di-upgrade. Dan itu kuncinya, kunci bermain OSM itu jago upgrade pemain, harus jago upgrade pemain. Kalau tidak, ketinggalan nilai squadnya, nggak bakal bisa bertahan sampai akhir kompetisi ya. Kita pasti ngempos di tengah jalan. Itu dia guys. Nah, yang selanjutnya setelah spesialis tadi kita ke stadion. Nah, di sini nih kita jangan sembarangan mengupgrade ya. Kita usahakan yang lapangan rumput dulu. Lapangan rumput dulu ini kan lagi proses nih. Lapangan rumput yang tengah ya, ini bisa mendongkrak kekuatan bermain di tandang guys sampai 6%. Jadi seumpama nih pemain kita skillnya 80, jadi dia seperti skillnya 86 nambah 6 gitu ya kan, angkanya kan 1 sampai 100. Jadi kalau pemain kita skillnya 70 ya 76, jadi kan lumayan sekali kan. Makanya kan pertandingan cadangan ini harus dimanfaatkan, karena kita punya keuntungan di tadi stadion rumput tadi. Itu keuntungan yang sangat-sangat jelas lah, harus dimanfaatkan ya kan. Itu kalau pemain kita di atas musuh ya. Tapi kalau nih satu lagi, kalau kita mau bermain jangan lupa kita harus milih tim target paling bawah, jangan takut kalah guys. Pokoknya kita yakin aja target 15 nih, yang paling sulit sekalian. Target 15 paling sulit sekalian, nggak apa, jangan takut kalah. Semua kalau dengan pemain target 15 gini, mental pemain itu akan lebih kuat guys. Jadi kalau kita tuh terpuruk di posisi 10, mentalnya masih bagus. Beda kalau kita pakai target tinggi nih, target 1, kita terpelosot nih ke posisi 5 aja, udah mentalnya bakal turun. Itu sangat tidak menguntungkan guys, sangat merugikan. Makanya untuk tim-tim kayak gini mendingan kita pilih target di bawah aja. Habis itu kita upgrade sedikit demi sedikit biar ratingnya menjadi lebih kuat lagi ya kan. Itu akan bakal lebih greget lah. Apalagi kalau kita bisa triple winner. Ini kan saya masih posisi 1 nih. Ini sekali kalah 9 kali menang. Ini masih pekan ke-12. Ini kita targetnya harus
dapat triple guys, jadi piala dapat, di liga juga harus juara 1. Untuk apa? Untuk mendapatkan poin manager di sini. Poin manager di sini nih, target saya kalau di slot 1 sini harus di atas 7.000. 6.000 itu udah apes saya Pak. 5.000 juga udah apes, pokoknya udah 7.000. Semoga ya itu syaratnya cuma satu. Syaratnya cuma kita bisa triple winner, mau nggak mau triple winner. Jadi ya tadi kuncinya harus rajin jual pemain, jual beli pemain. Jangan kasih kendor musuh, jangan sampai kecolongan. Laku 1 jual lagi. Kecuali kita udah punya pemain ratingnya 90, dia sudah produktif, jangan dijual. Kalau udah 90 ke atas jangan dijual, sayang, itu sangat berpengaruh. Kalau udah 90 dia rajin bikin gol, pertahankan. Tapi kalau ratingnya masih 70 walaupun rajin bikin gol, itu tidak akan sanggup bertahan di akhir kompetisi kalau pemain musuhnya sudah lebih kuat dari kita ya guys ya. Jadi harus di upgrade terus, seperti itu guys. Untuk formasi menyerang kita bisa pakai 4-3-3, pakai sayap gini nih. Ini semuanya seperti aja, fokus menyerang, tengah seperti ini aja udah. Kalau posisi kita menang kita bisa pakai tekanan di atas 70 guys, bebas mau berapa aja dari 70, pokoknya dari 70 aja kalau udah pasti menang ya kan, yakin pokoknya bebas. Kalau saya sih biasanya 79 itu angka keberuntungan saya guys. Nah 79 susah sekali nih. Nah pokoknya 79 ini. Tapi kalau kalian bebas, tapi kalau udah main 4-3-3 ini harus menyerang, harus menang squad. Jangan sampai kalian kalah squad main 4-3-3 menyerang lagi. Aduh udah kalah squad nggak tahu diri itu namanya. Udah pasti kenok itu kalau musuh lebih kuat. Udah pasti kalian kalah. Makanya harus tahu kekuatan musuh, itu sih kunci yang selanjutnya itu. Kalau emang kita kalah ya tahu diri lah, kita harus mengendurkan tekanan. Kalau emang 4-3-3 gak bakal bisa menahan, gantilah bertahan seperti 5 back seperti ini, bisa tinggal rubah pemain aja ini yang sesuai posisinya kan. Server bermasalah seperti posisinya seperti tadi. Server bermasalah guys. Oke guys, sorry tadi gangguan server. Gak tahu juga kenapa itu tadi tiba-tiba nggak bisa masuk. Ini udah masuk kembali guys. Jadi kita lanjutkan lagi tadi. Kalau kita dalam posisi kalah pemain, kita bisa menggunakan formasi ini nih, 5 back. Di sini kita bisa pakai taktik serangan balik seperti ini. Saya biasanya serangan balik, penjaganya biasa aja seperti ini. Nah, tekanannya saya suka 39 ya, pokoknya seperti inilah. Jangan terlalu nafsu menyerang, bertahan saja. Kalau posisi memang kita kalah pemain ya bertahan saja. Makanya kita harus tahu kondisi musuh, jangan memaksakan kekuatan tim itu guys. Jadi kuncinya yang paling utama harus rajin jual beli pemain, aktif di bursa transfer, itu yang paling utama. Jadi squad kita selalu terupgrade terus, jangan sampai kendor. Harus terus kalau bisa di atas squad lain, karena itu akan lebih mudah bagi kita untuk mengalahkan squad-squad yang di bawah kita pastinya. Mungkin itu dulu guys tips dari saya. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi di video-video berikutnya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan jangan lupa subscribe guys, bantu saya guys. Ini pemula pengen belajar, jadi mohon maaf bila banyak belepotan ya guys ya. Semoga bermanfaat. Salam OSM.